Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik sekalian. Terima kasih sudah singgah di channel Superbrain Tanjung Pinang. Kita akan bahas soal pembahasan dari LKS di sekolah, yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 8. Kita ke halaman 28 yang punya LKS. Bagi yang tidak, silakan lihat soalnya saja yang di sini ya. Nah, baik, diketahui polinom X pangkat 6 min 6X pangkat 3 plus AX tambah B jika dibagi dengan X kuadrat kurang 1 bersisa 2X kurang 3. Nah, pertanyaannya adalah berapakah A dan B kan? Nah, jadi pertanyaannya berapa A dan B berturut-turut. Oke. Kalau kita yang mencari A dan B, kita punya polinom. Kalau kita substitusikan, maka ada sisanya gitu ya. Jadi kalau kita buat dulu modelnya gini, PX yaitu pembaginya, lalu hasil bagi, lalu tambah sisa ya. Nah, tambah sisa itu SX. Nah, bentuk umumnya selalu seperti ini. Nah, jadi ini selalu kita harus ingat bentuk umum untuk polinom kalau dia di pembagian atau yang lainnya ya. Jadi kita harus ingat yang seperti ini. Nah, kalau begitu kita akan ubah bentuk soal kita. Berarti kalau kita punya PX, PX-nya yang di atas ini, lalu dibagi dengan X kuadrat min 1, lalu ada hasilnya, lalu ada sisanya itu 2X kurang 3. Nah, X kuadrat kurang 1, kalau kita faktorkan, ini kan selisih kuadrat ya. X plus 1, X min 1, kali HX, tambah 2X min 3. Kalau kita substitusi P-nya min 1, nanti hasilnya bisa dicari berapa gitu ya. Lalu kalau kita substitusi P-nya 1, nah hasilnya berapa? Nah, nanti kita substitusi ke persamaan polinom semula. Kita substitusi ke sini, juga ke sini. Jadi 2 kali kerja. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, coba kita substitusi min 1 ke X pangkat 6. Kalau kita substitusi ke X min 1 pangkat 6, ke atas ya, berarti pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap berarti positif, berarti 1. Lalu ke X pangkat 3 min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali min 6 jadi positif 6 min AX tambah B. Nah, hasilnya dari mana kita ambil? Hasilnya kita ambil yang di sini atau yang sini ya. Jadi kalau kita masukkan min 1 kan 0 di sini, maka yang di kanannya kan enggak 0. Yaitu 2 kali min 1 ke sini, 2 kali min 1 min 2 kurang 3 berarti min 5. Nah, nanti kita punya persamaan yang pertama. Nah, ini bukan AX lagi ya, tapi ini sudah menjadi A aja ya. Kenapa? Karena X-nya sudah diganti dengan min 1. Nah, bagaimana kalau kita masukkan 1 ke atas lagi? Nah, berarti 1 pangkat 6, 1 pangkat 3, tetap 1, berarti kali min 6, berarti min 6, tambah A, tambah B, nah sisanya masukkan sini lagi ya. Oke, 2 kali 1, 2, kurang 3, min 1. Nah, kita coba ke persamaan yang baru kita cari ini, kita selesaikan. 7, pindahkan ke kanan, berarti min 7 ya, jadi min A tambah B, min 5 min 7 berarti min 12, persamaan 1. 1 kurang 6, min 5. Min 5 pindah ruas, positif 5. 5 kurang 1, 4, jadi sama dengan 4. A tambah B, nah ini persamaan kedua. Nah, kita kan mau cari A dan B. Kalau kita mau cari A dan B, tidak, berarti kita tambahkan boleh, kurangi boleh, tapi kalau kita tambahkan A-nya hilang, jadi tambahin aja ya. B tambah B, 2B
min 12 tambah 4 min 8. Berarti B-nya berapa? B-nya min 4. Nah, dapat B-nya min 4. Kalau dapat B-nya min 4, ya masukkan ke persamaan ini lagi. Oke, berarti min 4 pindah ruas, berarti 4 tambah 4, maka A-nya 8. Jadi jawabannya itu A-nya 8, B-nya min 4. Jadi jawabannya C. Nah, itu dia nomor 8 ya, pembahasannya seperti apa. Akan nanti boleh kita ulang lagi videonya ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Polinom Px, jadi ada sebuah polinom Px. Kalau P min 2, berarti disubstitusi X-nya 2, maka hasilnya 8. Kalau P-nya 3, hasilnya 3 juga. Nah, pertanyaannya, kalau Px dibagi oleh X kuadrat min X min 6, sisanya berapa? Oke, pertanyaannya adalah, kalau Px dibagi dengan X kuadrat min X min 6, sisanya berapa? Nah, kalau kita lihat pembagian polinom, selalu kita gunakan yang tadi, yaitu Px, yaitu pembaginya apa, lalu ada hasil baginya, tambah sisa ya. Nah, sisanya AX tambah B. Oke, selalu gunakan model gini. Jadi selalu kita gunakan soal-soal tantangan, biasanya model gini ya. Nah, kita punya Px dibagi dengan ini, X kuadrat kurang X kurang 6. Langsung kita faktorkan. X kali X, AX tambah sisanya AX tambah B. Nah, kalau kita faktorkan yang ini, X kali X, kalau dikali min 6, kalau ditambahkan min 1 ya. Berarti 3 kali 2, minnya yaitu angka yang besar, min 3 plus 2. Nah, ketika kita masukkan P3, karena pembuat 0 X min 3 kan jadi 3 ya. Kemudian P min 2, karena pembuat 0-nya X tambah 2 kan min 2. Nah, maka hasilnya yang ini, yaitu yang 8 dan yang 3. Jadi kita bekerja di dua tempat, satu yang atas, satu yang bawah ini. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam ini 3 kurang 3 habis kan, berarti yang suku yang ini habis, maka tinggal yang ini aja, yang kanan. X-nya ganti yang ketiga, berarti 3A tambah B sama dengan, nah sama dengannya mana? Sama dengannya ambil dari sini. 3. Nah, inilah persamaan satu. Jadi gimana triknya? Ya, jadi kita bekerja di dua tempat. Tempat pertama untuk sebelah kiri, tempat yang di atas untuk sebelah kanan. Sebelah kanan sama dengan ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi min 2 ke Px yang X kurang 3, X tambah 2, Hx ini ya. Nah, tentu yang di sini 0 kan, karena X tambah 2, X-nya min 2 tambah 2 kan 0. Jadi yang sebelah kiri lagi, kayak tadi, ini juga 0. Oke, tinggal yang ini. Ganti X-nya dengan min 2, berarti min 2A tambah B. Nah, hasilnya berapa? Ambil lagi yang di atas. 8. Nah, ini persamaan 2. Kalau ingin mencari berapa sisanya, sebenarnya kita mencari apa? Sebenarnya kita mencari berapa nilai A dan B. Ini kan sisa ya. Nah, berarti kita cari A dan B-nya kan ada dua persamaan. Ya udah, berarti kalau ada dua persamaan, kita eliminasi. Berarti kita kurangi, B-nya habis, 3A dikurangi min 2, kurang-kurang jadi tambah, maka ini jadi 5A. 3 kurang 8, min 5. Berarti A-nya berapa? Min 1. Kalau A-nya min 1, untuk mendapatkan B-nya, substitusi lagi ke atas. Berarti B-nya berapa? Min 1 kali min 2, 2. Pindah kanan, min 2. Berarti 8 kurang 2, 6. Nah, jadi jawabannya A-nya sudah dapat. Berarti sisa pembagiannya adalah AX tambah B tadi kan. Nah, AX tambah B-nya. AX tambah B-nya. A-nya kita ganti dengan min 1. Min X tambah 6. Oke, jadi itulah dia hasilnya. Sisanya min X tambah 6, jawabannya yang E. Nah, oke, boleh kita perhatikan lagi. Jadi kita bekerja di dua tempat. Ya, jadi ada sisa. Kalau P min 2, 8. Kalau P3, 3.
Lalu kalau dia dibagi X kurang 6, sisanya berapa? Nah, lalu kita buat model gini ya. Px sama dengan Qx tambah X. Qx itu pembagi. Hx itu hasilnya, Ax tambah B adalah sisanya. Nah, untuk lebih memahami lagi, lebih lancar lagi, kita coba nomor 10. Nah, sebuah polinom dibagi, katakanlah polinomnya Px lah ya. Jika dibagi dengan X kurang 4, sisa sama dengan 5. Jika polinomnya dibagi X kurang 3, sisanya min 2. Kalau Px itu dibagi dengan X kuadrat min 7X tambah 12, nah sisanya berapa? Oke, kalau dia pembaginya pangkat 1, X kurang 4, berarti X-nya pangkat 1 ya, maka sisanya sebuah angka, karena ini X pangkat 0 sebenarnya kan, 5X pangkat 0, jadi pangkatnya turun. Oke, jadi X kurang 3 pangkat 1 juga, maka min 2. Nah, maka kalau dia pangkat 2, maka sisanya itu adalah pangkat 1. Berarti sisanya, misalkan AX tambah B. Nah, jadi ada dua suku, AX tambah B. Nah, pertanyaannya, AX tambah B-nya apa gitu ya? AX tambah B-nya apa? Jadi sisanya adalah apa? Ya. Oke, selalu kita buat yang tadi, yaitu Px sama dengan apa? Qx kali Hx tambah sisa, yaitu Ax tambah B. Pokoknya standarnya seperti ini selalu ya. Nah, oke. Lalu kita lihat yang Px, yang pembagi X kuadratnya. Langsung kita faktorkan, yaitu X, Hx. Nah, kalau dikali 12. Kalau dijumlahkan, dia min 7. Nah, min 7 dapat berapa? 6 kali 2? Atau 4 kali 3? 4 kali 3 ya. Jadi di sini 4, di sini 3. Karena sini min 7, lalu dia positif 12, berarti min kali min ya. Karena min kali min jadi positif. Oke, nah sisanya AX tambah B. Oke, kita bekerja di dua tempat lagi, yaitu untuk P sama dengan pembuat 0 ini berapa? 4 ya. Lalu pembuat 0 ini berapa? 3. Nah, kita kerja di sini 1, kita kerja di atas 1 yang di sini. Jadi kita kerja di dua tempat. Oke, kalau begitu, caranya gimana? Nah, kalau kita masukkan 4 ke sini, tentu hasilnya 0 kan? Berarti suku yang sini 0 lagi. Maka tinggal yang kanan aja ya. Berarti X-nya ganti 4. 4A tambah B sama dengan, nah untuk sisi yang di kanan, ambil yang dari atas. Yaitu ketika dibagi X sama dengan min 4, X kurang 4, berarti itu berarti sama dengan 5, sisanya ini persamaan 1. Nah, untuk 3, oke lanjut lagi, berarti yang ini 0 lagi kan? Nah, yang ini kita ganti dengan, X-nya kita ganti dengan 3. 3A tambah B sama dengan hasilnya mana? Ya ambil lagi yang di atas, yaitu min 2. Nah, persamaan 2. Karena kita mencari AX tambah B, kita mencari A dan B-nya berapa, berarti kita harus punya dua persamaannya, kita eliminasi, bisa kita kurangi langsung, atau kita tambahkan. Ternyata ini kalau sama-sama plus B, maka itu dikurangi ya. Tapi kalau satu plus dan min, maka ditambah. Ini habis, 4A dikurangi 3A, tinggal A, B-nya habis. 5 dikurangi min 2, min jadi positif, jadi A-nya 7. Oke, A-nya dapat 7. Kalau A-nya 7 berapa? Si B-nya substitusi. 3 kali 7, 21, tambah B sama dengan min 2. Lalu 21-nya ke kanan, berarti min 21, berarti min 2, 3. Nah, setelah kita jumpa B, kita jumpa A, maka kita ganti AX tambah B-nya dengan A dan B ya. Berarti sisanya adalah A-nya 7, 7X ditambah B, B-nya min 23. Berarti jawabannya 7X kurang 23, jawabannya adalah D. Oke, adik sekalian, kalau kita teruskan soal selanjutnya mungkin agak panjang, jadi kita pahami yang 3 soal ini saja dulu. Boleh coba soal nomor 11 dan sebagainya, tapi kalau ada pertanyaan boleh kita
komen, nanti kita akan buat video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.